ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah melimpahkan kasih sayang dan rahmat kepada kita, sehingga pada hari ini, Selasa 12 Oktober 2021, kita dipertemukan di Aula MTS Negeri 2 Kota Palu dalam rangka pembinaan aparatur sipil negara di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Palu, wilayah kerja KKM MTS Negeri 2 Kota Palu. Salawat dan salam mari kita kirimkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala diutus ke muka bumi ini sebagai teladan. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palu, Bapak Dr. Haji Nasruddin Elmidu MAG. Yang kami hormati Pengawas Pembina MTS Negeri 2 Kota Palu, Bapak Sahrul MPD. Yang kami hormati Kepala Madrasah Sanawiyah MTS Negeri 2 Kota Palu, Bapak Haji Muhammad Samsu Nursi SPDI MM. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Madrasah SKKM MTS Negeri 2 Kota Palu. Yang kami hormati peserta pembinaan aparatur sipil negara sewilayah KKM MTS Negeri 2 Kota Palu. Baiklah, mari kita memulai acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Madrasah, akan dipandu oleh Ibu Lisna Dewi MPD. Kepada hadirin kami mohon untuk berdiri. Seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang saya cintai dan saya muliakan, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinnya pada pagi ini kita bisa bersilaturahim sekaligus pembinaan aparatur
sipil negara di lingkungan KKN MTSE 2 Kota Palu. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad SAW serta para sahabatnya, para keluarganya, insya Allah termasuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf saya duduk saja di sini supaya ada bedanya antara kamar dengan kakak ipar. Itu yang membedakan antara pejabat struktural dan pejabat fungsional guru atau fungsional dosen. Kalau struktural itu biasa dia tidak mau berdiri, takut kursinya diambil orang. Tapi kalau fungsional dosen atau guru, dia tidak mau dulu, karena kapan dia dulu tidak dapat secara sertifikasi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kemarin kita menjemput Kakak Wil Dr. Agus Haji Ilyas Taha MPD bersama ibu dan satu putri. Kita berdoa kehadiran Kakak Wil yang definitif bisa menggairahkan Amin. suasana kehidupan madrasah, terutama bisa memberikan stimulus rangsangan untuk kita di madrasah bisa lebih bergeliat membangun dan menggerakkan madrasah yang di dalamnya banyak putra putri negeri ini berada di dalam madrasah yang kita bina. Kalau lihat profil, style, kita optimis, energi, kita pasti optimis 2-3 tahun ke depan madrasah di Sulawesi Tengah bisa memperlihatkan jati dirinya. Kalau sekarang ini kan belum kelihatan jati diri. Dari mana kita bisa mengatakan belum kelihatan jati dirinya? Sederhana. Yang pertama kita lihat di hasil KSM, dan nanti yang kedua kita lihat di hasil ANDK, Asesmen Nasional berbasis komputer yang dilakukan kepada siswa-siswi dan juga kepada guru. Itu gambaran. Kita tidak bisa lagi mau membuat laporan-laporan fiktif. Kita sudah dipotret secara nasional. Makanya saya bergurau waktu saya kunjungan lihat itu, mana lihat kan, situ ya. Saya sekedar bergurau, tidak sungguh-sungguh. Saya bilang ini ANDK untuk siswa. Kalau hasilnya lebih bagus, anak-anak dibalut dan dibangkit. Atau juga hasilnya untuk guru-guru lebih bagus, orang yang dibalut dengan dibangkit. Kita harus siap-siap untuk tukaran aja. Karena Kota Palu ini merupakan barometer, cermin, semua ada. Ketika butuh tenaga pendamping dari Tadulako, dekat kita dengan Universitas Tadulako. Ketika kita butuh pendamping dari IAIN, UIN, dekat kita dengan UIN. Kurang apa kita? Dari jumlah siswa luar biasa. Hari Sabtu kemarin saya dapat laporan di Madua itu 1.000 lebih siswanya. Sekarang saya juga bergurau kemarin ketika kunjungan ke sekolah yang dibangun oleh PUPR, mewah sekali. Saya bilang ini termewah di Sulawesi Tengah kalau jadi. Dari plafon luar biasa. Saya bilang kalau sudah bangunannya mewah,
siap-siap SDM-nya harus dimewahkan juga. Artinya harus memperbaiki diri supaya ada keseimbangan antara sarana prasarana dan sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Nah, oleh karena itu saya punya keyakinan, ada optimisme kehadiran Kakanwil baru hasil seleksi kemarin mudah-mudahan bisa menggairahkan kita di madrasah. Amin. Ini yang pertama. Belum masuk materi ini ya. Sambutkan dulu lah. Yang kedua, saya bersyukur MTS 2 Kota Palu itu sudah alhamdulillah telah mensosialisasikan dan melaksanakan zakat profesi bagi ASN. Ya. Kalau yang dari madrasah swasta itu dijamin sudah oke. ASN yang berada di madrasah swasta karena NIPA-nya ada di Kasipendis Kementerian Agama Kota Palu. Tapi di Satker Madrasah alhamdulillah semua madrasah di Kota Palu sudah mengeluarkan zakat profesi 2,5% kecuali Mandua. Saya bilang kemarin di sana ya Mandua, tolong. Meskipun ada yang menutup di aula kemarin, sudah banyak kami dipotong pakaian. Saya bilang ini zakat bukan dipotong. So, kalau yang dipotong itu koperasi, yang dipotong itu bank. Kemudian kalau koperasi kita ambil jadi kotoran, jadi sampah, jadi oli, jadi pakaian yang kita beri kepada Bapak Ibu ini bukan dipotong, tapi infak sedekah sebagai kewajiban kita yang diwajibkan oleh Al-Quran. Dan itu akan mengalir terus. Kalau yang jadi kotoran sudah wassalam walakalam. Tapi kalau yang kita keluarkan 2,5%, saya 140 saya dipotong, 160.000. Dari gaji 6 juta sekian, 6.500.000. Meskipun saya tahu Bapak Ibu sudah mengeluarkan infak sedekah yang tidak terkoordinir, misalnya beri sama si A, si B keluar, itu kan infak, bukan zakat. Zakat kita koordinir. Alhamdulillah atas kebijakan Kementerian Agama Kota Palu mulai bulan Juli, zakat sudah kita store ke Basnas Kota per bulan 20 juta. Dari sebelumnya hanya 1.500.000. Alhamdulillah. Meskipun bukan 20 juta loh penerimaan kita. Penerimaan dari ASN Kementerian Agama Kota Palu itu mau mencapai 40 juta. Tapi 20 juta saya simpan untuk pembangunan masjid di kantor. Kita insya Allah dalam waktu dekat ini peletakan batu pertama bangun. Sudah. Saya tanya sama Ustaz, boleh nggak fisabilillah? Boleh. Nanti juga kalau selesai pembangunan masjid mungkin juga saya tidak setor ke Basnas. Saya akan lakukan sendiri lewat UPZ Kementerian Agama Kota Palu untuk membagikan ke ibu kecamatan. Kalau dalam 1 bulan 20 juta, kalau kita mau bagi 200.000 per kotak, 200.000 kali berapa? Kita tinggal buat. Kementerian Agama Kota Palu akan membagikan hasil infak zakat sedekah ke Kecamatan Tapaili. Bulan depan ke Kecamatan Palu Utara, bulan depan ke Kecamatan Palu Selatan. Supaya Kementerian Agama itu bukan hanya sekedar memberikan penceramah, tapi aksi real yang kita lakukan. Tinggal kita lapor ke Basnas Kota Palu. Sekian yang kami salurkan, sekian yang kami berikan ke Basnas Kota Palu. Ini yang pertama. Karena
Karena banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan dari dana zakat profesi. Alhamdulillah Juli, Agustus itu rata-rata 40 juta per bulan. Yang sudah kita store ke Basnas itu 20 juta per bulan. Saya pikir insya Allah sampai pembangunan musala menjelang Ramadan, selesai pembangunannya musala, tinggal kita ajak kepala madrasah negeri swasta, ayo kita sama-sama berbagi kasih dengan saudara-saudara kita lewat dana yang kita kumpulkan. Jadi kita bukan hanya penonton, tapi kita menjadi pelaku. Itu terkait dengan zakat. Oleh karena itu, ini hanya gaji loh yang kita potong, bukan dipotong ya, yang kita keluarkan. Mungkin kita tidak ganggu. Kita yakin insya Allah masing-masing memberi ke sana. Serti kita tidak ganggu. Termasuk selisih tukin juga kita tidak ganggu. Ini yang pertama. Karena ini menjadi program kita. Insya Allah kalau Kementerian Agama Kota Palu telah bersama-sama berkomitmen mengeluarkan zakat profesi 2,5%, maka ini akan saya jadikan dasar acuan menghadap ke wali kota. Ada 6.000 ASN yang muslim di pemerintah kota. Yang hari ini mereka baru mengeluarkan infak Rp2.000, infak Rp3.000, infak Rp5.000 dan infak Rp10.000. 2.000 sekarang kan tidak lagi infak, sudah bagian parkir pun sudah tidak dikasih. Saya waktu ngasih 2.000 parkir di Palu Plaza disemprot sama ibu-ibu yang tua itu. Dia bilang naik mobil, ngapain dulu? Saya bilang, Bu, 2.000 sini uang kecil, sudah ada juga uang wasari. Tapi saya ingat betul itu, karena dia marah saya. Besoknya saya beli gorengan lagi di situ, saya sudah siapkan 10.000. Saya bilang, Bu, ini yang ibu marah saya kemarin, saya kasih 10.000. Dia terima kasih banyak kok. Seperti itu. Jadi ternyata infak yang dikelola oleh Basnas Kota Palu itu masih edaran wali kota almarhum Basoka Makarim. Nah, kalau kita bisa mengumpulkan 40 juta setiap bulan, kita paling tidak ngomong sama Pak Wali. Pak Wali, coba buat edaran terkini. Bapak wajibkan semua ASN untuk mengeluarkan zakat 2,5%. Bapak wajibkan semua anggota DPR untuk mengeluarkan zakat. Bapak wajibkan untuk semua TNI Polri, baik pemerintah kota maupun ASN vertikal. Saya hitung-hitung ada sekitar 5-6 juta. 5-6 miliar dalam setahun. Khusus Kota Palu. Sekarang yang dikumpulkan oleh Basnas Kota Palu itu cuma 300 juta setahun. Saya bilang kalau nanti Kemenak masuk itu sudah melebihi. Karena Kemenak itu 20-25 juta berarti 1 tahun hampir 300 juta dari kita. Saya hanya minta dari Basnas buat laporan. Laporan masuk uang berapa, laporan pentasarufnya berapa. Nah, kita juga akan membuat laporan. Kementerian Agama membagi zakat ke daerah ini, daerah ini, daerah ini, sekian jumlahnya. Supaya menjadi laporan yang maksimal dari Basnas Kota Palu. Ini tentang zakat, ini wajib hukumnya. Bagi teman-teman yang belum mengeluarkan zakat gaji, tapi kalau lewat pimpinan biasanya tidak berani juga bawa akta, meskipun menggerutu dalam perut. Tapi ini bukan untuk siapa-siapa, untuk kita semua. Saya hanya bilang sama teman-teman, ya siapa tahu saya hanya dapat pahala dari kebijakan. Ketika saya menetapkan zakat, saya dapat pahala dari kebijakan. Itu satu tentang zakat. Yang kedua tentang wakaf uang tunai. Kalau zakat itu sampai kita jadi pensiun tetap mengeluarkan itu. Tapi kalau wakaf uang tunai hanya selama 10 bulan. Setiap bulan 100.000, 1 tahun 10 bulan 1 juta. Karena dalam aturan dalam mengeluarkan sertifikat wakaf itu apabila kita telah mewakafkan 1 juta. Jadi kalau per bulan 100.000 sampai 10 bulan 1 juta, baru kemudian diberikan sertifikat wakif. Dari asas manfaat
wakaf uang tunai yang lebih dominan pemanfaatannya. Sebab kalau zakat bisa kita alihkan ke konsumtif, tapi kalau wakaf semuanya harus berorientasi pada produktif. Ini wakaf. Saya lihat-lihat di Kota Palu kita punya banyak lahan lokasi wakaf. Mungkin Bapak Ibu tahu di perempatan lampu merah di Susu, yang dulu masjid di Susu itu punya wakaf. Kalau kita punya dana wakaf terkumpul di Kota Palu, maka kita yakin bisa kita bangun swalayan syariah di sana. Baru kita umumkan di semua masjid, jangan lagi belanja di Al-Fatih. Siapa tahu ada orang Al-Fatih di sini. Belanja kita di swalayan syariah. Terus KUA yang hari ini ditempati oleh KUA Amanti Gelore itu juga punya wakaf di depan SPDU Talise. Kalau KUA-nya sudah punya tempat, itu kita ambil alih menjadi wakaf. Kita bangun juga swalayan syariah di situ. Kita buat bangunan 3 tingkat. Baru kita umumkan di masjid-masjid Talise itu, tidak usah belanja di tempat lain, belanja saja di swalayan syariah. Saya kemarin juga lihat lokasi di Mandua di depan MBC. Saya bilang di sini ada siswa 1000 lebih, ditambah orang luar, kita bangunkan swalayan syariah. Dananya dari mana? Dari wakaf uang tunai. Kalau kita kasih 2 miliar, isi barang di dalamnya, keuntungannya dibagi 2. Separuh untuk biaya operasional, separuh untuk didistribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan itu bisa secara transparan. Dan ini sudah banyak berhasil di daerah-daerah Jawa. Kita di Sulawesi Tengah belum. Saya ingin sebenarnya Kota Palu bisa menjadi pilot project, karena wali kota kita di samping ustadz, kiai juga ekonom, pelaku ekonomi, sarjana ekonomi, sehingga pasti dia akan respon apa yang telah menjadi keputusan yang kita tetapkan pada rapat kerja awal 2021 kemarin. Nah, oleh karena itu saya juga berharap kalau ASN Kemenang Kota Palu berkomitmen, 1 kali saja loh kita mengeluarkan 1 juta, tapi seumur hidup kita akan terima hasilnya. Bahkan sampai di alam barzah kita akan terus mengalir. Bayangkan kalau dari buat 1 juta sudah ada orang yang kita sekolahkan menjadi dokter, sudah ada orang yang kita hidupkan ekonominya menjadi maju. Tanpa kita sadari, ekonomi yang maju, dokter yang sudah dilahirkan, ini akan mengalir kepada ASN Kemenang, meskipun kita sudah berada di alam barzah. Padahal hanya 1 juta. Gaji kita berapa? Rezeki kita berapa? Nah, oleh karena itu 2 program ini kita usahakan menjadi program prioritas Kementerian Agama Kota Palu. Tentunya didukung oleh ASN. Kita di Kota Palu ada 813 barangkali jumlah ASN Kemenang Kota Palu. Kita keluarkanlah maksimal 100 yang non muslim, berarti masih ada 700. Kalau 700 ini semua berkomitmen untuk berwakaf uang tunai sebulan 100.000, berarti 10 bulan 1 juta. Berarti kita bisa mengumpulkan dana untuk ASN Kemenang Kota Palu menjadi 700 juta. Memang harus dikelola oleh mereka yang berintegritas. Tidak boleh dikelola oleh orang yang ringan tangan pakai uang. Harus betul-betul dikelola oleh mereka-mereka yang berintegritas. Nah, kita tinggal menunggu SK dari DWI Pusat. Kalau sudah ada SK DWI Pusat, pengurus akan membuka rekening, maka kemudian kita mulai menginstruksikan kepada ASN untuk berwakaf uang tunai. Kalau yang punya kelebihan, jangan cuma 1 orang,
macam saya punya istri, saya punya anak 3. Saya kalau punya kelebihan, ya 5-5-nya saya wakafkan. 5 juta seumur hidup. Nanti pasti akan mengalir, kita tidak tahu dari mana. Karena kita telah ikhlas mengeluarkan wakaf uang tunai. Nah, ini yang terkait dengan program-program prioritas.